Hai, gimana kabarnya kalian? Kembali lagi dengan Lucia di channel ini. Kita ngomongin astrologi dan tarot. Tadi sebenarnya saya sudah bikin video, tapi rekam video, tapi tiba-tiba kayaknya ada yang salah. Tapi saya sudah buka dari Archangel-nya, message from Archangel. Oke, dan ini bagus. Saya jadi tidak mau ngulang karena pesannya bagus. Oke, ini judulnya Victory dari Archangel Sandalphon. Your prayers have been heard and answered. Have faith. Keren banget soalnya ya message-nya. Apapun yang sedang kalian doakan, yakin Tuhan akan menjawabnya. Sekarang, mungkin besok, lusa, mungkin juga tergantung waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Oke, sekarang dari monologi Oracle Card yang ini belum saya buka hari ini. Oke, kita lihat message-nya. A new romantic cycle begins. Oke, berarti yang tadi berdoanya itu berhubungan dengan percintaan. Oke, ada jawaban ya, jangan khawatir. Baiklah, hari ini kita ngomongin elemen air. Jadi untuk kalian yang berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces, ini adalah elemen air. Seperti kalian tahu, lebih dari separuh dari tubuh manusia itu isinya air. Kemudian di bumi ini lebih dari 71% juga isinya air. Ada laut, ada danau, ada sungai, curah hujan, kemudian apa lagi? Salju itu termasuk air. Nah, elemen air ini merepresentasikan ketenangan, emosional, kekeluargaan, spiritual, mood. Ini kayaknya agak-agak ini ya, bilangnya ketenangan kemudian emosional. Oke. Tapi ketenangan itu kan termasuk emosi juga ya, emosinya tenang gitu. Oke, kalau di tarot, seperti yang sudah kalian tahu, ini adalah The Chariot. The Chariot ini adalah untuk Cancer. Oke, Cancer. The Chariot atau Cancer ini adalah orangnya yang suka mengarahkan hidup ya. Mengarahkan hidup. Ini kalau dilihat ini kan seperti memimpin sesuatu, perangkap, parade kah begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah Scorpio. Scorpio lambangnya the death, kematian. Tapi kalau di Good Tarot, transformation. Jadi bukan berarti, yang berzodiak ke Scorpio meninggal, the death meninggal, enggak gitu ya. Kematian ini bisa merepresentasikan sesuatu yang sudah selesai, kemudian bertransformasi ke sesuatu yang baru, begitu. Atau dari baik ke buruk, atau dari sebaliknya dari buruk ke baik. Ini berbicara tentang transformasi. Oke, yang terakhir tentang Pisces atau Pisces. Kalau di zodiak itu biasa dilambangkan dengan dua ikan ya, ke kanan dan ke kiri. Oke, kalau di tarot ini the moon. The moon. Ini adalah lambang perubahan mood. Jadi orang-orang yang berzodiak Pisces biasanya moodnya gampang berubah. Sekarang senang, besok sedih, besok lagi bagaimana, seperti itu ya. Oke, kalau ngomongin tentang astrologi, ada yang kebalik-balik ya. Kemarin ada yang bilang sama saya Aries tapi elemen saya kayu. Kok Lucia ngomongnya elemennya api? Oke, ini kebalik-balik ya. Kita ini ngomongin astrologi yang western atau dari barat, yaitu yang 12 bintang yang seperti kita tahu dari mulai Aries sampai ke Pisces. Jadi urutannya gitu, Aries yang nomor pertama, kemudian yang terakhir itu Pisces. Itu astrologi barat. Tapi ada juga astrologi Cina. Nah, itu elemennya banyak tuh kalau di situ ya. Yang seperti kalian tahu ada shio ayam, shio kelinci, shio monyet, naga dan lain sebagainya. Nah, itu di situ ada elemen besi, elemen kayu dan ya termasuk juga, tapi udara, air juga termasuk di situ. Tapi yang kemarin bilang saya Aries dan elemen saya kayu itu berarti mix up ya, bukan terbalik-balik tapi tercampur dengan elemen dari astrologi Cina gitu, atau yang kita sering dengar dengan Shio. Oke, nah kalau di sini kita ngomonginnya astrologi barat aja ya. Oke, terus ada lagi yang nanya sama saya,
misalnya mereka dua sahabat dengan zodiak yang sama, tapi kok ada sifat-sifat yang berbeda. Oke, jadi gini, dalam satu chart atau satu manusia itu ada 12 yang namanya 12 rumah. Nah, 12 rumah itu di setiap rumah merepresentasikan sesuatu. Contoh, rumah pertama itu Aries ya. Tadi kan saya bilang zodiak pertama adalah Aries. Jadi rumah pertama adalah Aries. Itu adalah aspek penampilan. Jadi gimana yang ditampilkan di luar? Gitu. Bisa saja saya berzodiak Aries misalnya. Tapi penampilan saya Capricorn. Gitu. Jadi dari luar orang lihatnya ini kayaknya orang ini Capricorn nih karena orangnya dingin atau sedikit jutek gitu ya misalnya. Kemudian itu ada 12 dan nanti saya akan bicara tentang 12 rumah itu atau 12 houses nanti di video yang selanjutnya. Kalau sekarang saya mau ngomongin soal tarot aja ya, tarot. Oke, mungkin ada yang agak-agak pengen tahu apa sih itu tarot. Oke, ini hari ini saya buka ini 3. Ini yang namanya Page of Pentacle, ini yang namanya Three of Wands, dan ini adalah The Hangman. Dan kebetulan tiga-tiganya terbuka menghadap ke sini. Bisa juga kan soalnya menghadap ke belakang atau in reverse atau terbalik begitu ya. Oke. Sedikit saja tentang ketiga kartu tarot ini. The Page of Pentacles ini berbicara tentang keuangan, financial. Tapi kalau dihubungkan dengan cinta, ini ada yang lagi jatuh cinta, gitu. Kemudian ini Three of Wands ini juga tentang kesempatan atau progress atau ekspansi. Ini juga bisa dihubungkan dengan keuangan. Tapi kalau dihubungkan dengan percintaan yang tadi, berarti seseorang sedang melihat kemungkinan apakah ada masa depan dalam hal percintaan tersebut. Gitu. Kemudian yang ini The Hangman. Ini penyerahan atau tunggu dulu atau pengorbanan atau biarkan saja. Sesuatu yang stagnan, sesuatu yang tidak bergerak kemana-mana. Kalau tentang percintaan berarti walaupun sedang melihat apakah itu bisa diteruskan atau tidak, tapi memutuskan untuk tunggu dulu. Kalau tentang keuangan, ya tentu saja pada saat-saat seperti ini keuangan mungkin sedang sulit. Jadi ditunggu aja sampai ada opportunity, ada kesempatan yang lebih baik di kemudian hari. Oke, sekian dulu kita ngomongin tentang astrologi dan tarot. Di video berikutnya seperti janji saya akan mengulik tentang 12 rumah dalam astrologi. Nanti untuk tarotnya juga kita akan buka kartu-kartu yang lain supaya mungkin kalian yang ingin tahu jadi punya sedikit pengetahuan yang seperti saya bilang nggak penting-penting amat, tapi ya namanya juga hobi ya, pengen tahu. Oke, tetap semangat, tetap berbahagia, Tuhan berkati selalu. Bye.